Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Yang kami hormati Bapak Muhammad Rahman MPD selaku dosen pengampu pembelajaran PKN di SD dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Hawa Enurohma dengan NIM 2186206014. Saya Alvera Firiza dengan NIM 2186206004. Dan saya Putri Dayatul Fitria dengan NIM 2186206061. Dengan saya Firania Nabila Nisa Firdaus dengan NIM 2186206034. Dan saya Nini Ismawati dengan NIM 2186206026. Di sini kami akan menampilkan simulasi pembelajaran PKN di SD kelas 2 dengan tema 1 hidup rukun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah ya, kabarnya baik semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas, silakan Mas Ferry. Baik, Bu. Baik teman-teman, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Amin. Doa. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Bisa lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Bisa. Nyanyi bersama ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sekarang Ibu absen ya. Ya, Bu. Aisyatul, Hadir, Bu. Arina, Hadir, Bu. Coir, Hadir, Bu. Daryawan, Nadia, Hadir, Bu. Rizka, Hadir. Ika. Hadir, Bu. Ya, itu semua ya. Ya, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, siapa yang masih ingat materi yang minggu lalu? Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang lambang Garuda Pancasila. Siapa yang masih ingat lambang Garuda Pancasila apa aja? Bintang. Bintang ada? Pohon batu. Kepala banteng yang ada? Pohon Beringin. Ada padi dan kapas. Masih ingat ya semuanya ya? Hadir, Bu. Dikit-dikit sedikit. Ada lupa. Di lambang Garuda Pancasila itu kan ada 5. Nah itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Namanya adalah hidup rukun. Siapa yang tahu di sini hidup rukun itu apa? Berantem. Tidak berantem. Berteman. Dengan baik. Apalagi ada yang tahu? Berbagi. Tidak permusuhan. Saling menghormati.
Toleransi. Jadi hidup rukun itu ada 3, yaitu ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Toleransi itu apa? Ya, Toleransi itu apa? Tadi kan sudah tahu apa arti hidup rukun itu. Sekarang Ibu ada contoh yaitu hidup rukun di rumah. Coba perhatikan gambar ini. Nah, gambar yang pertama ada bapak, ibu, adik, dan kakak. Nah, coba definisikan dari gambar ini. Makan-makan. Kumpul. Ya, berkumpul dengan keluarga. Ini termasuk salah satu contoh hidup rukun di rumah. Coba contoh yang kedua, perhatikan gambar yang kedua. Ada adik dan kakak. Sedang apa itu? Membaca. Ya, membaca dan belajar. Ini salah satu contoh hidup rukun di rumah. Nah, sekarang ada yang tahu nggak sih hidup rukun di rumah itu apa? Ada yang tahu nggak? Enggak ya? Ibu jelasin, hidup rukun di rumah adalah hidup dengan damai bersama semua anggota keluarga dan menghormati antara anggota keluarga serta tidak bermusuhan atau tidak bertengkar. Jadi sesama keluarga tidak boleh bertengkar antara adik, kakak, ibu dan ayah. Kita harus saling menghormati. Selanjutnya, apa saja sih contoh hidup rukun di rumah? Ada yang tahu nggak? Apa aja contohnya? Coba Aini, apa saja contoh hidup rukun di rumah? Tidak berantem. Tidak berantem. Terus apa lagi? Saling membantu. Jadi kalau misal ada pekerjaan rumah, kita harus saling membantu. Nah, ini beberapa contoh hidup rukun di rumah sesuai dengan pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini ada yang ingat nggak sih bunyi sila ketiga, keempat, dan kelima dari Pancasila? Ingat? Masih ingat? Pelajarannya kemarin? Kita coba ya, bunyi sila yang ketiga. Apa? Ayo bareng-bareng. Persatuan Indonesia. Yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang pada ingat gak lambang dari Pancasila yang ketiga, keempat, dan kelima? Bintang. Yang ketiga? Apa ayo? Pohon beringin. Yang keempat? Kepala banteng, bukan kepala sekolah ya anak-anak. Yang kelima? Padi dan kapas. Nah, ini adalah contoh pengamalan dari sila ketiga, yaitu yang pertama adalah membersihkan rumah bersama. Jadi kalau ibunya lagi nyapu itu dibantu ya, jangan asik main HP sendiri. Nah, terus yang kedua adalah menonton pertunjukan daerah bersama keluarga. Ada lagi contoh hidup rukun di rumah sesuai pengamalan sila keempat dan sila ketiga. Yang satu ada menghargai pendapat ayah, ibu, adik saat berdiskusi. Jadi, meskipun kita punya pendapat sendiri, kita tidak boleh saling egois. Jadi harus mendengarkan perkataan orang lain, meskipun itu dalam keluarga. Nah, yang kedua, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Nah, kalau minggu kan biasanya kalian di rumah, libur nih. Biasanya kegiatannya apa aja coba? Main. Nggak ada yang bantu itu ibu sama ayahnya. Nyapu, saya bu nyapu. Oh, nyapu. Pintar Arina. Nyapu ya.
Yang lain, ngapain kalau hari Minggu? Nonton Doraemon. Masak Bu, jadi masak. Oh, masak pintar ya ampun. Besok ibu ya dimasakin ya. Nah, untuk contoh pengamalan sila yang kelima, ada hemat dalam menggunakan uang. Jadi tidak boleh boros-boros. Kalau waktunya pulang sekolah, ya langsung pulang ke rumah. Gak boleh main. Kalau main harus izin dulu ke orang tua. Pintar. Yang kedua, adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Nah, kalian harus tahu kapan waktunya belajar dan kapan waktunya bermain. Biasanya kalau belajar itu jam berapa? Ayo. Malam Bu. Malam jam berapa? Habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib, habis isya ya. Habis gitu tidur. Jam 9 ya tidurnya. Oh, nonton TV dulu. Besoknya ngantuk, gak bisa sekolah. Gak bisa bangun. Gak boleh ya, harus bisa membagi waktu. Pintar. Yang ketiga, adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Nah, kalau kita mempunyai makanan itu harus dibagi biar sama-sama merasakan enaknya makanan itu. Paham? Paham. Nah, tadi kan udah hidup rukun di rumah. Sekarang Ibu akan menjelaskan hidup rukun di sekolah. Oke anak-anak, yang pertama tadi hidup rukun di mana? Di rumah. Sekarang kita bahas tentang hidup rukun di sekolah. Ternyata menerapkan hidup rukun itu tidak hanya di rumah aja, tetapi di sekolah. Kira-kira ada siapa saja sih di sekolah itu? Bu Guru. Terus teman-teman. Terus ada siapa Pak lagi? Satpam. Bon, Pak Penjas. Tukang kebun ya. Terus ada siapa lagi? Tukang Satpam. ya satpam. Ada keluarga sekolah, banyak sekali penjual, ibu-ibu kantin, dan lain sebagainya. Kenapa sih kita harus hidup rukun di sekolah? Kenapa? Ayo. Biar tidak bertengkar. Biar tidak bertengkar. Yang lain? Biar banyak teman. Biar banyak teman. Ya, pintar sekali. Ternyata hidup rukun tidak hanya dilakukan di lingkungan rumah aja, tapi hidup rukun juga dilakukan di lingkungan sekolah. Karena apa? Di sekolah itu kita ada yang berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda bangsa. Jadi kita dapat saling menghargai antar semua yang ada di sekolah. Dari contoh gambar di sini, kira-kira ini sedang ngapain? Yang bawah? Nyapu. Piket. Oke. Nah, contoh hidup rukun di sekolah sesuai pengamalan Pancasila. Ini ada dialog nih, ada ibu dan anaknya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Jawab anaknya yaitu, baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman Bu? Ayo, kenapa sebaiknya kita berbagi dengan teman? Kira-kira kenapa? Ada punya teman. Jadi jawabannya, berbagi makanan dengan teman sekolah adalah pengamalan dari sila kedua yang berbunyi apa anak-anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang contoh pengamalan sila ketiga di sekolah. Yang pertama ada apa itu? Menyaksikan tarian tradisional Indonesia. Dan yang kedua, bermain dengan teman dan dari berbagai suku bangsa. Kira-kira suku bangsa apa aja yang kalian tahu? Madura, Jawa. Badui, Badui. Sunda, Dayak. Bangsa Prime. Nah, selanjutnya yaitu contoh perilaku yang sesuai sila keempat Pancasila. Yang pertama ada berdiskusi untuk menentukan tempat yang akan dikunjungi. Seperti biasanya kan kalian ada study tour ya. Yang kedua, mengambil pendapat paling banyak untuk menentukan keputusan seperti pemilihan ketua kelas, menentukan tugas piket dan lain sebagainya.
Yang ketiga, menerima saran dari teman saat berdiskusi. Jadi kalian harus saling menghargai. Kalau misalnya saran kalian nggak dipakai sama teman kalian, kalian harus apa? Lapang dada. Kemudian ada contoh perilaku yang sesuai sila kelima Pancasila. Yang pertama ada melaksanakan kerja bakti atau tugas piket yang sudah ditentukan sama guru ya. Yang kedua, belajar dengan rajin untuk meraih prestasi. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan sosial untuk korban bencana. Ada yang ditanyakan anak-anak dari hidup rukun di sekolah? Belum ada. Tidak ada. Masih semangat semuanya? Tidak. Loh, nggak semangat, kenapa? Capek. Oke, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru tentang hidup rukun. Nah, kita bisa menerapkan hidup rukun di mana saja tadi? Di rumah. Ada yang bisa menyimpulkan nggak kesimpulan dari materi hari ini apa? Tidak bisa. Mbak Boy? Aku Bu. Ya apa? Jadi hari ini kita mempelajari tentang hidup rukun. Terus di hidup rukun itu ada toleransi, menghormati, terus tolong menolong. Itu paling. Iya kan? Iya betul. Kita bisa menerapkan hidup rukun di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Enggak Bu, sudah jelas. Oke, kalau sudah paham semuanya, di sini Ibu akan memberikan pekerjaan rumah, tugas ya. Iya. Tugasnya nggak banyak kok. Dicatat. Tugasnya yakni mencari contoh hidup rukun. Hidup rukun bisa di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Satu aja tabu. 2 ya. Sudah dicatat semuanya? Sudah. Dikumpulkan di minggu depan ya. Iya. Minggu depan kita akan membahas tentang bermain di lingkunganku. Oke, kalau sudah, mari kita berdiri menyanyikan lagu daerah Berdiri. yang berjudul Ampar-Ampar Pisang. Tahu nggak? Tahu. Nggak tahu. Yang ada pisau. Dari sama goreng. Tampar-tampar pisang. Dari Kalimantan Selatan. Berdiri. Katanya pengen istirahat. Nyanyi bareng-bareng ya. Iya. Ya Bu. Ada pisang. Ampar-ampar Pisangku berkemasa, masa sabiki di ujung bati-bati, masa sabiki di ujung bati-bati. Mangkale kok, pasang kayu bengkok dimakan api, apinya dan culupan. Bengkok dimakan api, apinya dan culupan. Mana batis kutung di kiri bidawang, nama batis kutung di kiri bidawang. Ampar pisangku berkemasa, masa sabiki di ujung bati-bati, masa sabiki di ujung bati-bati. Dan kembali. Oke, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Ferry bisa dipimpin? Baik teman-teman, mari kita berdoa
Doa dulu. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi simulasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.